Saya Rifki Mauliwardana sebagai Hakim Ketua Majelis. Saya Dendra Dezado sebagai Hakim Anggota 1. Saya Anggi Aniela Kirani sebagai Hakim Anggota 2. Saya Dev Amanda sebagai panitera. Saya Tika Zaskia Ameka sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Setia Ningrum sebagai penggugat. Saya Vera Mirania sebagai saksi orang tua penggugat. Saya Sintia Liar Suta Desvianti sebagai kuasa hukum tergugat. Saya Ensuku Aulia sebagai tergugat. Saya Imelda Patricia sebagai saksi orang tua tergugat. Fida dari saksi penggugat. Saya Eva Natasha sebagai saksi penggugat. Saya Revo Naksalbari sebagai saksi tergugat. Saya Salahuddin Alayubi sebagai saksi tergugat. Saya Muhammad Oto Gifari sebagai jurusumpah dan petugas pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Para hadirin yang terhormat, pada hari Selasa 18 November 2025 akan dilaksanakan sidang cerai gugat dengan nomor register perkara 133 garing perdata gugatan garing 2005 garing Pengadilan Agama Pangkal Pinang antara Setia Ningrum sebagai penggugat berhadapan dengan Muhammad Tumpa Aulia Fansa sebagai tergugat. Di sini saya akan membacakan data tertib persidangan. Kepada hadirin sidang dimohon mendengarkan dan mematuhi data tertib yang ada. Berikut ini adalah data tertib persidangan yang ditaati dan dipatuhi. Yang pertama, di dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Yang kedua, segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang wajib dilaksanakan untuk memelihara tata tertib persidangan. Yang ketiga, dilarang membawa alat benda yang membahayakan keamanan persidangan. Dan yang terakhir adalah pengambilan foto rekaman suara harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim. Sidang sengketa perdata pada Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada hari Selasa tanggal 18 November 2025 dengan nomor register perkara 133 garing perdata gugatan garing 2025 garing Pengadilan Agama Pangkal Pinang segera dimulai. Persidangan akan dipimpin oleh Bapak Rifki Mauliwardana, SH.MH sebagai Hakim Ketua, kemudian Bapak Dendra Dezado, SH dan Ibu Anggi Aniela Kirani, SH sebagai Hakim Anggota. Selanjutnya, Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Majelis Hakim, ditunjuk melalui surat ketetapan majelis tanggal 8 November tahun 2025. Saya, Rifki Mauliwardana SH.MH, ditunjuk sebagai Hakim Ketua. Saya Dendra Dezado sebagai Hakim Anggota 1. Saya Anggi Aniela Kirani sebagai Hakim Anggota 2. Hadirin sekalian, harap mematuhi peraturan yang sudah dibacakan. Untuk pengambilan foto dan video, harap meminta izin terlebih dahulu kepada saya. Sebelum persidangan dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah para pihak sudah siap? Sudah mulia. Sidang Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama yang bersidang pada hari ini, Selasa 20 November tahun 2025, dengan nomor register perkara 133 garing perdata gugatan garing 2025 garing Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang mengenai cerai gugat antara Setia Ningrum sebagai penggugat berhadapan dengan Tumpa Aulia Fansa sebagai tergugat. Dengan ini persidangan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera, apakah para pihak sudah hadir dalam persidangan? Sudah yang mulia. Oleh karena pihak yang berperkara sudah hadir dalam persidangan, maka selanjutnya saya akan memeriksa identitas terlebih dahulu. Saya akan bertanya kepada pihak penggugat. Silakan menjawab dengan jelas. Apakah dalam kondisi sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat dan siap yang mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah dalam kondisi sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat dan siap yang mulia. Baik, kepada penggugat silakan untuk maju ke depan untuk menunjukkan kartu identitas. Baik, kepada saudari penggugat, mohon jawab pertanyaan saya dengan jelas. Nama saudari, Setia Ningrum, umur, 38 tahun, pekerjaan dan agama. pegawai swasta dan beragama Islam. Benar. Saudari penggugat apakah datang ke sini sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Saya datang bersama kuasa hukum saya yang mulia.
Apa benar saudari ini adalah kuasa hukum penggugat? Coba diperkenalkan diri. Benar yang mulia. Baik, perkenalkan yang mulia majelis bahwa nama saya adalah Atika Zaskia Ameka, SH. Saya merupakan advokat dari kantor Triwana Law Partners yang mulia. Bisakah saudara sekalian untuk memperlihatkan terkait surat kuasa khusus? Baik yang mulia, izin untuk mendekat. Baik, untuk kuasa hukum penggugat, silakan untuk mengambil kartu identitasnya setelah persidangan ini selesai. Di meja kepaniteraan setelah persidangan ini selesai. Selanjutnya kepada pihak tergugat, silakan untuk maju ke depan untuk menunjukkan kartu identitas. Baik, kepada saudara tergugat, mohon dijawab pertanyaan saya dengan jelas ya. Nama saudara, MT Aulia Bangsa, umur saudara, 40 tahun, pekerjaan, pegawai negeri sipil. saudara tergugat, apakah datang sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Iya yang mulia, saya di sini bersama kuasa hukum saya. Apa benar saudara kuasa hukum tergugat? Coba perkenalkan diri. Benar yang mulia, perkenalkan nama saya Siti Aulia Sutari Suyanti. Saya dari kantor hukum advokat Cakra Dharma Legal yang mulia. Bisakah saudari sekalian memperlihatkan terkait surat kuasa khusus? Bisa yang mulia. Baik, kepada saudara tergugat, silakan untuk mengambil identitas di kepaniteraan setelah sidang ini selesai. Apakah dapat dimengerti? Dimengerti yang mulia. Saya akan bertanya kepada pihak penggugat. Saudari penggugat, apakah saudari mengetahui mengapa Anda datang ke persidangan hari ini? Dan untuk apa? Saya di sini untuk menggugat cerai suami saya dan mengambil hak asuh anak saya yang bernama Zafira Nayara yang mulia. Siapa suami Anda? M. Teguh Aulia Fansya. Apakah benar yang dikatakan penggugat? Benar yang mulia. Mengapa Anda datang ke sini? Saya sendiri datang sini yang mulia atas panggilan dari Pengadilan Agama Pangkal Pinang untuk melaksanakan sidang cerai gugat dan permasalahan hak asuh anak. Baik, berarti saudara berdua ini mengetahui bahwa tujuan untuk datang ke sini untuk melaksanakan sidang cerai gugat dan permasalahan hak asuh anak, benar? Saya di sini untuk menceraikan dia dan mengambil hak asuh anak saya yang mulia. Dimohon penggugat untuk tetap tenang karena persidangan ini akan masih terus berlanjut. Keputusan saya itu sudah bulat yang mulia. Percuma ada yang berdua itu. Kamu undang seperti itu. Kalau kamu seperti itu, kamu yang jadi. Cukup. Apakah persidangan ini akan terus dilanjutkan? Siap yang mulia. Dapat dilanjutkan. Mohon maaf. Baik, kalau begitu, saudari penggugat dan tergugat, saudara datang ke sini berdasarkan panggilan yang telah sampai kepada saudara beberapa hari yang lalu. Panggilan tersebut saya nyatakan resmi dan patut. Berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim diwajibkan untuk mengupayakan perdamaian atau mediasi yang dilakukan oleh mediator hakim maupun mediator non-hakim yang dipilih atas kesepakatan para pihak. Atas dasar tersebut, maka kami memberikan keputusan bagi para pihak untuk memilih agar mediasi dilakukan oleh mediator non-hakim maupun mediator hakim. Bagaimana dengan para pihak? Izin yang mulia. Kalau kami usul untuk mediator, dipilihkan saja yang mulia. Bagaimana dengan tergugat? Kami juga menyerahkannya kepada terkait mediator. Baik, sebelum perkara ini diperiksa lebih lanjut, para pihak diwajibkan untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu dengan hakim mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang ditunjuk untuk mengupayakan perdamaian atas perkara ini. Apakah dapat dimengerti? Dimengerti yang mulia. Baik, dengan ini sidang cerai gugat dengan nomor register perkara 133 garing perdata gugatan garing 2025 garing Pengadilan Agama Pangkal Pinang dinyatakan ditunda. Majelis akan meninggalkan ruangan sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Para hadirin dipersilakan duduk kembali. Hari ini, Selasa, tanggal 21 November tahun 2025, sidang perkara perdata pada Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dengan acara biasa dengan nomor register perkara 133 garing perdata gugatan garing 2025 garing Pengadilan Agama Pangkal Pinang antara Setia Ningro berhadapan dengan M. Teguh Aulia Fansya. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sebelumnya apakah sudah dilaksanakan terkait mediasi? Mohon izin yang mulia.
Kami telah melakukan mediasi antara penggugat dan tergugat di hadapan hakim mediator pada tanggal 21 November 2025. Namun, hasilnya kembali disayangkan yang mulia bahwa mediasinya harus gagal. Bagaimana terkait berita acara mediasinya? Mohon izin yang mulia, untuk berita acara mediasinya telah kami serahkan kepada pihak tergugat dan juga kepada pihak pengadilan. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk kuasa hukum tergugat. Pihak tergugat telah menerima dan membaca surat gugatan dari saudara penggugat. Apakah sekiranya gugatan itu perlu dibacakan kembali? Sudah yang mulia. Mohon izin yang mulia, sekiranya kami mohon agar surat gugatan tersebut bisa dibacakan kembali oleh kuasa hukum penggugat. Silakan untuk pihak penggugat untuk membacakan terkait gugatannya. Baik, mohon izin untuk membacakan yang mulia. 1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2025 telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau KUA, Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah nomor 1234/16/10 Romawi -2025 tertanggal 10 Juli 2025. Yang kedua, bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Arwana 3 nomor RT 07 RW 02 Kelurahan Gabek, Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang. Yang keempat, bahwa selama masa perkawinan, penggugat dan tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Zafira Nayara, perempuan, lahir pada tanggal 5 Januari 2010. Yang kelima, bahwa kebahagiaan yang dirasakan penggugat setelah berumah tangga dengan tergugat hanya berlangsung sampai 7 Agustus 2025. Yang keempat, bahwa selama masa perkawinan, penggugat dan tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Zafira Nayara, perempuan, lahir pada tanggal 5 Januari 2010. Yang kelima, bahwa kebahagiaan yang dirasakan penggugat setelah berumah tangga dengan tergugat hanya berlangsung sampai 7 Agustus 2022. Ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah setelah antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan perselingkuhan secara terus-menerus sejak bulan September tahun 2025 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain: yang pertama, perselingkuhan yang terjadi selama pernikahan. Yang kedua, kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat. Yang ketiga, perkelahian selama 5 tahun antara penggugat dan tergugat. Yang keenam, bahwa puncak dari percekcokan antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan September tahun 2020. Antara penggugat dan tergugat telah pisah subsidiar, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah gugatan ini diajukan. Atas perhatian dan dikabulkannya gugatan ini, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah membacakan terkait gugatannya. Kepada pihak tergugat, apakah saudara telah memahami dan mendengar isi dari gugatan tersebut? Kami sudah mendengar dan memahaminya yang mulia. Apakah pihak tergugat telah menyanyikan eksepsi baik secara lisan maupun tertulis terkait gugatan tersebut? Sudah yang mulia, kami sudah menyiapkan eksepsi atau jawaban atas gugatan penggugat. Apakah sudah menyiapkan terkait jawabannya? Mohon izin belum yang mulia. Silakan untuk memberikan salinan terlebih dahulu. Baik yang mulia. Apakah sekiranya perlu dibacakan jawabannya? Mohon izin yang mulia, kami rasa perlu untuk dibacakan untuk jawaban gugatan tersebut. Silakan untuk membacakan jawabannya pihak tergugat. Baik, terima kasih yang mulia. Mohon izin membacakan jawaban dari pihak penggugat.
Dengan ini, saya sebagai tergugat menyampaikan keberatan dan tanggapan eksepsi atas surat gugatan yang dibacakan oleh penggugat pada persidangan perdata perceraian pada tanggal 21 November 2025 di Pengadilan Agama Pangkal Pinang dalam perkara perdata perceraian nomor 133 garing perdata gugatan garing 2025 garing Pengadilan Agama Pangkal Pinang dalam eksepsi bahwa tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya, kecuali dalil-dalil yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya dan atau tidak bertentangan dengan dalil tergugat. 2. Bahwa benar, penggugat dan tergugat telah melakukan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di kantor urusan agama KUA kantor Kota Pangkal Pinang sebagaimana tercatat dalam akta nikah nomor 2101 garing 39 garing 2008 tanggal 10 Juli 2008. 3. Bahwa benar setelah perkawinan tergugat mengucapkan sikap talik sebagaimana tercatat dalam buku nikah tersebut. 4. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. 5. Bahwa benar kemudian penggugat dan tergugat tinggal di rumah bersama di Jalan Arwana 3 RT 07 RW 02 Kelurahan Gabek, Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang dan benar selama masa perkawinan. Poin 6 menegaskan bahwa terkait permintaan penggugat mengenai hak asuh anak Zafira Nayara binti M. Teku Aulia Fansa sepatutnya tidak pantas diberikan kepada penggugat yang keluar dari tempat kediaman bersama dan juga meninggalkan anaknya serta dengan sikap dan perilaku dari penggugat yang kurang baik tersebut dengan berani melakukan tindakan berduaan dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya. Maka dengan telah disebutkan dalil-dalil tadi, dengan ini kami kuasa hukum dari pihak tergugat menyatakan: pertama, menolak gugatan cerai; 2. Dinamika rumah tangga wajar; 3. Menolak perpisahan anak dan menuntut pengasuhan bersama; 4. Mempertimbangkan usaha tergugat membangun keutuhan rumah tangga. Hormat kami kuasa hukum tergugat Teku Aulia Fansa. Baik, terima kasih kuasa hukum tergugat telah membacakan eksepsi dan jawaban saudara. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah saudari telah mengerti eksepsi yang telah dibacakan oleh pihak tergugat? Mengerti yang mulia. Baiklah, kami persilakan kepada pihak penggugat, apakah langsung dibacakan saat ini atau tidak? Mohon izin yang mulia, kami meminta waktu 14 hari untuk kami dapat menyusun dan juga membuat dan akhirnya membacakan replik di dalam persidangan. Mohon untuk memberikan waktu yang mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat terkait pertimbangan tersebut? Mohon maaf yang mulia, kami keberatan yang mulia. Kami rasa waktu 14 hari terlalu mengulur waktu yang mulia. Kami rasa 7 hari saja itu sudah cukup. Jadi itu juga tidak sesuai dengan azas peradilan kita yang cepat, sederhana, serta biaya yang ringan yang mulia. Namun kami kembalikan lagi begitu kepada majelis untuk mengambil keputusan waktu ini yang mulia. Baik, kami akan berunding terlebih dahulu. Baik, setelah kami berunding, menentukan waktu untuk membuat repliknya, yaitu dengan 7 hari. Bagaimana pihak penggugat, apakah keberatan? Baik yang mulia, akan kami usahakan. Pihak tergugat, apakah masih keberatan? Tidak yang mulia, terima kasih. Baik, karena para pihak penggugat belum siap dengan repliknya, maka sidang hari ini ditunda. Akan dilanjutkan kembali pada Rabu tanggal 3 Desember tahun 2025. Dengan agenda sidang adalah pembacaan replik dari penggugat. Dan kepada para pihak diperintahkan agar hadir di sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Para pihak diberikan hak untuk menghadirkan saksi sebagaimana keterangan saksi merupakan alat bukti selanjutnya. Bagaimana pihak penggugat, apakah sudah siap dengan saksinya? Mohon izin yang mulia, untuk memperkuat dalil-dalil yang telah kami sampaikan, kami ingin menghadirkan 3 orang saksi atas nama Eva Natasha, Nurul Alfida, Kelvin Rutherford Sitorus yang mulia. Baik, untuk panitia, silakan dipanggil terlebih dahulu saksinya. Baik yang mulia, untuk petugas silakan dipanggil saksi-saksi atas nama Eva Natasha, Nurul Alfida, Kelvin Rutherford Sitorus. Saksi telah hadir di dalam persidangan yang mulia. Baik, terima kasih petugas. Silakan duduk kembali ke tempat. Silakan duduk untuk para saksi. Para saksi, terima kasih atas kehadirannya. Apakah para saksi di sini telah mengetahui dan bersedia untuk memberikan keterangan terkait sengketa atas Ibu Setia Ningrum dengan Bapak Teku Aulia Fansa? Bersedia, mulia. Baik, sebelum para saksi memberikan keterangan sesuai dengan ketentuan pasal 144, maka saksi wajib disumpah terlebih dahulu. Apakah bersedia? Bersedia, mulia. Baik, terima kasih para saksi.
Untuk prosedur penyumpahannya akan dipandu oleh hakim anggota. Nantinya akan dilakukan penyumpahan sesuai dengan agama masing-masing. Apakah di sini ada yang non-muslim? Saya yang mulia, Agama apa? Katolik yang mulia. Baik, terima kasih. Boleh sekarang dibantu. Baik, terima kasih yang mulia. Izin. Penyumpahan akan dilakukan dengan dasar kepercayaan dan keyakinan kalian. Wanita, bisa tolong dipanggilkan juru sumpahnya? Baik, untuk juru sumpah, silakan memasuki ruangan persidangan. Baik, kepada saksi, silakan berdiri dan maju satu langkah. Tolong ikuti apa yang saya katakan. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, dan tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, juru sumpah bisa kembali dan saksi dipersilakan duduk kembali. Baik, untuk saksi yang beragama Katolik akan dipandu oleh hakim anggota 1. Boleh tolong dibantu. Baik, terima kasih yang mulia. Izin. Para saksi yang beragama Katolik, silakan berdiri dan maju satu langkah. Tolong ikuti ucapan saya ya. Demi Tuhan saya bersumpah Demi Tuhan saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi di persidangan ini bahwa saya sebagai saksi di persidangan ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Jika saya berdusta, Jika saya berdusta, saya akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. saya akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Baik, juru sumpah dan saksi silakan kembali ke tempat. Baik, terima kasih hakim anggota telah membantu saya. Untuk saksi Ibu Nurul tetap di tempat, dan untuk saksi yang lain untuk kembali ke tempat dan menempati posisi masing-masing. Saksi yang belum mendapatkan pemeriksaan dapat kembali ke tempat masing-masing. Hakim anggota 1, silakan diambil alih. Baik, terima kasih yang mulia ketua. Saudara saksi mohon maju ke depan untuk memperlihatkan kartu identitasnya. Terima kasih, silakan duduk. Mohon dibantu. Berdasarkan pasal 145 ayat 1 HIR untuk memastikan bahwa saudari berwenang memberikan kesaksiannya, majelis akan memeriksa hubungan saudari dengan para pihak terlebih dahulu. Apakah saudari mengetahui apa hubungan saudari dengan para pihak? Apakah ada hubungan darah? Dan apakah saudari tahu didatangkan kemari dengan alasan apa? Saya tidak memiliki hubungan darah yang mulia, saya hanya sebagai asisten rumah tangga. Yang saya tahu, saya didatangkan hanya untuk memberikan kesaksian. Apa yang saudari ketahui tentang perkara ini? Coba jelaskan. Yang saya tahu, selama kurang lebih 3 tahun, saya bekerja di rumah mereka. Awalnya hubungan bapak dan ibu tampak baik-baik saja. Mereka tampak harmonis, tetapi sekitar 1 tahun belakangan mulai sering terjadi pertengkaran. Bapak juga jarang pulang ke rumah karena pekerjaan di luar kota. Dan setiap kali pulang ke rumah, suasana rumah menjadi tegang. Dan bapak juga sering marah-marah ke ulang-ulang. Kadang bapak terlihat marah-marah. Kadang bapak terlihat marah. Suaranya keras dan beberapa kali saya melihat bapak membentak ibu maupun anaknya. Oke, cukup. Terima kasih atas keterangannya. Saya akan kembalikan ke yang mulia hakim. Terima kasih hakim anggota 1. Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Tidak, cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada pihak penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi, tadi saudari menyampaikan bahwa sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Bisa saudari jelaskan lebih lanjut seperti apa bentuk pertengkaran yang saudari maksud? Jadi begini Bu, seingat saya pertengkaran mereka sering terjadi karena hal-hal kecil yang kemudian menjadi besar. Kadang hanya karena masalah rumah tangga biasa, tapi nada bicara bapak selalu tinggi. Yang paling saya ingat, karena suatu malam mereka bertengkar cukup hebat dan bapak mengatakan sudahlah kita cerai saja. Sudah tidak ada lagi yang perlu diperbaiki. Saat itu suasananya tegang Bu, ibu menangis, anak-anak juga ketakutan, dan saya juga hanya berdiam diri di dapur dan takut salah bertindak. Baik, jadi benar menurut saudari kalau tergugat sering marah dan bahkan membentak anak dan istrinya? Iya benar Bu, saya beberapa kali melihat bapak membentak ibu, apalagi kalau sedang dalam keadaan emosi.
Kadang anaknya juga ikut kena marah, padahal anaknya tidak tahu apa-apa. Sebelum kami kembalikan, kami harap Yang Mulia dapat mempertimbangkan dari keterangan saksi yang baru saja disampaikan di bawah sumpah. Jelas, terlihat bahwa dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah sering terjadi pertengkaran, bahkan disertai dengan perlakuan kasar secara verbal yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat maupun anaknya. Fakta ini memperkuat dalil kami bahwa hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak tercapainya keharmonisan, ketentraman, serta tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan secara jelas diatur bahwa salah satu syarat perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi. Oleh karena itu, sebelum kami kembalikan kepada Yang Mulia, kami memohon agar majelis hakim berkenan mempertimbangkan keterangan saksi ini sebagai bukti yang mendukung adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang menjadi dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini. Cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum penggugat atas pertanyaannya. Apakah dari pihak tergugat ada yang ingin diajukan pertanyaan? Ada Yang Mulia. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudari Nurul ya. Oke, saya mau bertanya, apakah benar bahwa penggugat atau ibu ini pernah pergi dari rumah dan membawa serta anaknya? Kayaknya iya pernah. Oh, begitu. Saudari tahu tidak penggugat pergi kemana pada saat itu? Kurang tahu, Bu. Oke, sekarang saya mau tanya lagi. Untuk saudari saksi, apakah benar penggugat ini pernah menghalang-halangi tergugat untuk bertemu dengan anaknya? Anak. Maaf saudari saksi, saya minta tolong ya, Anda tadi menjawab pihak penggugat. Ini bisa panjang lebar gitu kalau menjawab. Petugas dimohon mengantar saksi Nurul Afida untuk meninggalkan ruang persidangan ini dan selanjutnya menghadirkan saksi Kelvin. Saksi terakhir Yang Mulia. Baik, terima kasih. Silakan menunda tempat untuk saksi. Silakan duduk. Terima kasih Yang Mulia. Untuk hakim anggota satu, silakan dibantu. Terima kasih Yang Mulia. Saudara dan saksi mohon dijawab dengan jelas. Mengerti? Mengerti Pak? Nama saudara, Kelvin Rutherford Sitorus, tempat dan tanggal lahir, 27 Januari 1979. apa hubungan Anda dengan saudari penggugat? Dan apakah Anda tahu didatangkan ke sini atas dasar apa? Saya tetangga Ningrum dan juga ibunya Yang Mulia. Saya datang ke sini atas masalahnya Teguh dan juga Ningrum. Apakah Bapak mengenal Bapak Teguh atau bahkan mengenal dekat? Ya, saya kenal Yang Mulia. Apakah saudara mengenal Bapak Teguh atau bahkan mengenal dekat? Ya, saya kenal Pak dengan Teguh ini. Kemarin dia minta tolong kepada saya. Kita tolong apa? Jadi kemarin itu Pak Teguh ini minta tolong ke saya. Minta tolong buat ngambil anaknya dari rumah Ibu Ningrum sama mertuanya. Tapi saya tolak. Baik, cukup. Terima kasih. Izin Yang Mulia, saya kembalikan ke Yang Mulia. Baik, terima kasih sudah membantu saya. Bagaimana dengan pihak penggugat? Apakah ingin mengajukan pertanyaan? Ada Yang Mulia. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang pertama tadi Bapak menjelaskan bahwa Anda menolak dimintai bantuan oleh Bapak Tengku. Kenapa Anda tidak mau membantunya? Ya, saya punya alasan tersendiri, Bu. Yang pertama, saya memang nggak mau ikut campur dengan urusan orang lain. Terus yang kedua, Bapak Teguh ini minta tolong ke saya sambil membawa orang gitu, Bu. Makanya saya nolak. Terus juga sempat ada cekcok pada waktu itu. Oh ya, cocok seperti apa ya? Kemarin cekcok karena saya tolak. Dikiranya saya membela Ibu Ningrum ini. Padahal saya memang nggak setuju, Bu. Saya nggak mau lah kalau misal bawa orang gitu terus ada pemaksaan dan kekerasan. Akhirnya saya lapor Pak RW dan Pak RW lapor ke aparat setempat. Terus akhirnya sempatlah ketemu dan akhirnya musyawarah gitu. Baik, berdasarkan posisi yang kami ketahui itu, orang-orang yang datang bersama Bapak Tengku itu merupakan anggota dari tentara. Apakah benar? Ya benar, Bu. Pas saya sudah sama Pak RW, saya ketemu terus sama orang itu pakai baju TNI. Dan saya baru juga tahu kalau salah satu dari mereka itu adiknya.
Untung aparat desa itu sudah datang, terus diajak musyawarah dan gak lama udah selesai. Terus Pak Teguh diusir, begitu Bu. Terima kasih atas kesaksiannya. Mohon izin yang mulia, kami hanya ingin menyampaikan bahwa dalil dari penggugat pada poin 3 itu dapat dikatakan valid berdasarkan pada keterangan saksi karena Bapak Teguh ini membawa anggota militer untuk membawa paksa Zafira Nayara dan secara tidak langsung mengancam klien kami dan keluarganya. Sekian dari kami yang mulia. Terima kasih kuasa hukum penggugat telah mengajukan pertanyaan kepada saksi. Silakan kuasa hukum tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Tadi Bapak mengatakan bahwa Pak Teguh ini diusir oleh Pak RW dan Manda. Sedangkan eksepsi gugatan bagaimana terdapat pada poin ini yang kami miliki dan kami mendapatkan fakta lain bahwa Pak Teguh ini tidak diusir melainkan disuruh untuk pulang terlebih dahulu karena sudah larut malam. Apakah Bapak masih berpegang teguh dengan pendapat Bapak tadi? Dan apakah Bapak mendengar berlangsung bahwa Pak RW benar mengusir Pak Teguh dan 4 orang lainnya? La ilah. 3. Apakah Bapak masih berpegang teguh dengan pendapat Bapak tadi? Dan apakah Bapak mendengar langsung bahwa Pak RW benar mengusir Pak Teguh dan 4 orang lainnya? Ya, saya masih sama dengan omongan saya tadi. Memang saya nggak dengar kalau Pak Teguh ini diusir. Tapi waktu saya masuk sudah musyawarah gitu. Terus Pak Teguh ini langsung balik cabut gitu. Dari situ saya bisa simpulkan kalau Pak Teguh ini diusir. Lah, terus apa bedanya diusir sama disuruh balik? Baik, terima kasih keterangannya. Tetap dari kami yang mulia. Baik, apakah perlu ditanyakan lagi atau sudah cukup? Tidak ada yang mulia. Baik, untuk saksi dan seluruh saksi dari keterangan saksi kami akan cukup. Bila persidangan membutuhkan keterangan dan apakah bersedia untuk dipanggil kembali? Ya bersedia mulia. Saksi dapat meninggalkan ruang sidang dan dipersilakan untuk mengambil identitas di ruang panikaraan setelah sidang ini selesai. Saksi termateri yang mulia. Saudari saksi mohon dijawab dengan jelas dan tegas ya. Ya, yang mulia. Apakah saudari mengenal penggugat dan tergugat? Mengenal, saya adalah adik dari saudari Ningrum dan ipar dari Tengku Aulia Vanessa. Apakah saudari mengerti tentang pernikahannya Ibu Ningrum dengan Bapak Teguh ini? Mengerti yang mulia, mereka melangsungkan pernikahan pada 2014 dan saya hadir di sana. Baik. Berdasarkan pasal 76 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975, keluarga harus didengarkan kesaksiannya dalam perkara perceraian. Dengan demikian, maka keterangan dari ibu harus kami dengarkan. Apakah ibu mengerti? Mengerti yang mulia. Apakah ada tambahan? Tidak, cukup mulia. Kepada pihak penggugat, silakan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada saudari saksi, apakah saudari mengetahui apabila saudara Tengku dan saudari Ningrum sudah tidak tinggal satu atap? Apakah ibu mengetahui alasannya? Kakak saya pernah cerita sama saya yang mulia, kalau dia sudah tidak tahan lagi dengan Tengku suaminya. Bahkan kata kakak saya, ponakan saya sering dibentak dan dimarahi sama si Tengku ini yang mulia. Bisa bahaya mereka kalau serumah terus. Apakah saudari mengetahui mengenai pertengkaran saudara Tengku dan saudari Ningrum saat penjemputan Zafira Nayara? Tahu Bu, saya sendiri ada di sana pada waktu itu. Tengku ini datang ke rumah ibu saya sambil marah-marah. Waktu dia marah-marah, para tetangga dan RW berdatangan dan terjadi kerusuhan besar-besaran. Baik, cukup dari kami yang mulia. Baik, saudari saksi, apakah benar saudari mengancam akan memanggil pihak kepolisian saat saudara Teguh datang ingin menjenguk anaknya? Tentu Bu, saya ingin melapor polisi karena si Tengku ini datang sambil marah-marah. Terima kasih atas keterangan saksi ya. Yang mulia, mohon izin di sini kami merasa apa yang dilakukan Bapak Teguh pada saat meminta bantuan saudara Calvin merupakan hal yang wajar yang mulia, karena ia merupakan ayah yang dipisahkan dan tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan anak kandungnya yang mulia, yang mana hal ini tidak bertentangan dengan kesaksian sebelumnya. Cukup dari kami yang mulia, terima kasih. Baik, terima kasih kuasa hukum tergugat. Bagaimana dengan pihak penggugat? Apakah sudah cukup? Sepertinya dicukupkan saja yang mulia, karena mengingat kondisinya yang tidak kondusif. Baik, terima kasih kuasa hukum penggugat dan tergugat.
Saksi dapat meninggalkan ruang sidang dan dipersilakan untuk mengambil kartu identitasnya di ruang kepaniteraan setelah persidangan ini selesai. Saksi dapat meninggalkan ruang sidang dan dipersilakan untuk mengambil kartu identitasnya di ruang kepaniteraan setelah persidangan ini selesai. Untuk kuasa hukum, apakah masih ada saksi? Mohon maaf yang mulia, kami ada saksi tambahan untuk memperkuat dalil yang telah kami sampaikan atas nama Ibu Keira Kirania. Baik, silakan dipanggil petugas. Saksi telah hadir. Terima kasih petugas, silakan kembali ke tempat. Ibu, apakah ibu dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Saya siap dan sehat yang mulia. Baik, silakan maju ke depan untuk menunjukkan kartu identitas. Baik, terima kasih. Silakan duduk, Ibu. Baik, saya akan memeriksa identitas Ibu. Silakan dijawab dengan jelas ya. Nama Ibu? Nama Ibu? Nama saya Keira Kirania. Tempat dan tanggal lahir? Pangkal Pinang 20 Maret 1960, Bu. Apakah Ibu mengenal saudara penggugat dan tergugat ini? Tentu saya kenal, dia anak sama mantu saya. Jadi anak dan menantu ya, Bu? Iya. Sudah dilanjutkan. Terima kasih telah membantu saya. Pihak penggugat, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudari saksi, yang pertama kali kami ingin ketahui dan ingin kami tanyakan adalah apa yang Anda ketahui terkait hubungan dari saudara Tengku dan anak saudari? Yang saya tahu anak saya ini dan menantu saya ini sudah tidak baik-baik saja hubungannya, Bu. Soalnya anak saya dan cucu saya tinggalnya udah lama sama saya. Dan dari situ saya tahu kalau mereka ini hubungannya tidak baik-baik saja. Makanya saya sedih mendengarkannya itu. Dan menantu saya ini juga udah kasar, Bu, sama anak saya. Baik, yang selanjutnya yang ingin kami ketahui, tadi Ibu bilang bahwa sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Kami ingin ketahui, apakah salah satu hal yang membuat Ibu mengatakan bahwa pernikahan ini sudah tidak dapat diselamatkan lagi? Apakah terkait acara 7 bulanan? Karena yang kami ingin ketahui bahwa di acara 7 bulanan tersebut terjadi pertengkaran antara Tengku dan Ibu Ningrum. Iya, betul sekali, Bu. Itu terjadi saat acara 7 bulanan cucu saya, yang seharusnya jadi hari yang paling bahagia buat anak saya dan cucu saya, tapi menjadi hari yang sangat sedih buat mereka, Bu. Dan di situ juga si menantu saya ini datang ke rumah tiba-tiba marah-marah, bilang anak saya nggak sopan, Bu. Padahal anak saya cuma ingin nyapa tamu. Di depan keluarga besar dia tiba-tiba banting kursi dan langsung pergi gitu. Saya sakit sekali lihatnya dan anak saya juga langsung nangis. Saya di situ cuma bisa menenangkan anak saya yang nangis, Bu. Dan dari saat itu acara 7 bulanan cucu saya tahu kalau hubungan mereka itu sudah tidak baik-baik saja. Apalagi anak saya ini lagi mengandung cucu saya dan itu hamil besar, Bu. Dan menurut saya perempuan tidak bisa kuat menjalankan hubungan yang seperti itu. Gitu, Bu. Baik, terima kasih atas keterangannya, Bu. Baik, yang mulia, kami rasa cukup. Baik, terima kasih kepada pihak penggugat. Bagaimana dengan pihak tergugat? Sebetulnya ada yang mulia, tapi berhubung kondisi saksi sudah begitu tidak memungkinkan, kita cukupkan saja. Baik, terima kasih. Kami anggap sudah cukup. Dari keterangan Ibu sudah kami anggap cukup. Terima kasih sudah hadir di buka sidang ini. Saksi dapat meninggalkan ruangan. Sebelum itu, Ibu dapat mengambil kartu identitas Ibu di ruang kepaniteraan. Petugas dipersilakan untuk membantu Ibu Keira Kirania untuk meninggalkan ruang sidang. Sidang Pengadilan Agama Pangkal Pinang memeriksa dan mengadili perkara perdata cara gugat nomor register 133 garing perdata garing gugatan 2025 Pengadilan Agama Pangkal Pinang antara Setia Ningrum sebagai penggugat terhadap pendengaran Tengku Olivansa sebagai tergugat pada hari ini Jumat 3 Desember tahun 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Sesuai berita acara dan agenda persidangan hari ini ada pembacaan replik dari pihak penggugat. Kepada pihak kuasa hukum penggugat, apakah ini menunjukkan replik? Iya yang mulia, kami telah mengajukan replik kepada kuasa hukum tergugat pada tanggal 30 November 2025. Apakah saudara tergugat telah menerima salinannya? Sudah yang mulia. Apakah repliknya perlu dibacakan kembali? Mohon izin yang mulia, kami sudah menerimanya pada tanggal 30 November 2025 kemarin. Kami sudah membaca dan memahaminya. Jadi kiranya tidak perlu untuk dibacakan lagi repliknya yang mulia. Baik, untuk kuasa hukum tergugat, apakah ada tanggapan mengenai replik yang sudah diberikan oleh pihak penggugat? Ada yang mulia. Baik, apakah sudah menyiapkan? Mohon izin belum yang mulia, kami membutuhkan waktu kurang lebih selama 3 hari sebelum jadwal persidangan selanjutnya untuk menyiapkannya. Kami akan menyerahkan salinan jawaban atas replik kami mungkin sekitar tanggal 6 Desember 2025, begitu ya mulia? Kalau begitu, bagaimana untuk kuasa hukum penggugat? Apakah tidak ada keberatan dengan masalah ini? Kami tidak ada keberatan yang mulia. Baik, untuk sidang pembacaan duplik majelis membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari untuk melanjutkan sidang. Bagaimana Panitera? Tanggal 7 Desember 2025 yang mulia. Baik, setelah mendengar penjelasan dari kuasa hukum penggugat dan tergugat mengenai duplik, oleh karena itu dibutuhkan waktu untuk menanggapi jawaban atas replik yang telah diberikan oleh kuasa hukum penggugat. Oleh karenanya, dibutuhkan waktu untuk menyiapkan duplik. Sidang ini akan dilanjutkan pada tanggal 7 Desember. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Baik, sesuai berita acara persidangan, agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan duplik oleh pihak hukum tergugat kepada pihak hukum penggugat. Apakah sudah siap? Sudah yang mulia. Kami sudah mengajukan duplik kami kepada kuasa hukum penggugat pada tanggal 5 Desember 2025 kepada kuasa hukum penggugat. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah sudah mengajukan duplik atas jawaban replik? Sudah yang mulia. Apakah kuasa hukum penggugat telah menerima salinannya? Sudah yang mulia. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah duplik ini perlu dibacakan kembali? Mohon izin yang mulia, kami sudah memahami isi dari duplik dari pihak tergugat pada tanggal 5 Desember 2025 kemarin. Kami sudah membaca dan memahaminya, jadi kiranya tidak perlu untuk dibacakan kembali yang mulia. Untuk kuasa hukum penggugat, apakah ada tambahan mengenai isi duplik yang telah diberikan oleh pihak tergugat? Tidak ada yang mulia, kami tidak ada tanggapan mengenai isi duplik. Untuk kuasa hukum tergugat, apakah perlu disampaikan lagi? Tidak ada yang mulia. Untuk jalur selanjutnya adalah di sidang pembuktian. Majelis hakim membutuhkan kurang lebih waktu 7 hari untuk melanjutkan sidang pembuktian. Untuk kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, apakah bersedia? Bersedia yang mulia. Apakah ada tambahan? Mohon izin yang mulia, mungkin ada sedikit tambahan dari kami. Kami sedikit menyarankan untuk persidangan pembuktian yang dilakukan secara tertutup yang mulia. Karena yang ditakutkan ini adalah perkara perceraian. Yang ditakutkan nantinya ada hal sensitif yang terbuka di lapangan. Pada hari ini, Senin tanggal 7 Desember tahun 2025, akan dilaksanakan sidang perkara perdata dengan agenda pembacaan duplik. Dengan ini, pada Pengadilan Agama Pangkal Pinang dengan nomor register perkara 133 garing perdata gugatan garing 2025 garing Pengadilan Agama Pangkal Pinang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pihak tergugat, apakah keberatan terhadap hal itu? Kami juga setuju yang mulia. Kami juga menyarankan untuk melaksanakan sidang secara tertutup. Baik, karena kedua pihak setuju, maka sidang pembuktian dilaksanakan secara tertutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 133 garing perdata gugatan garing 2025 garing Pengadilan Agama Pangkal Pinang antara Teuku Alevansa sebagai tergugat dan Setiani Lub sebagai penggugat akan dilanjutkan pada tanggal 14 Desember tahun 2025. Oleh karena itu, sidang pada hari ini dinyatakan ditunda. Baik, karena pemeriksaan saksi dari pihak penggugat telah selesai, kita lanjutkan pemeriksaan saksi dari pihak tergugat. Pihak tergugat, apakah sudah menyiapkan saksinya? Sudah yang mulia. Berapa saksi yang dihadirkan? 3 yang mulia. Atas nama Revan Arsyawal, Muhammad Salahuddin Al-Ayubi dan Imelda Patricia. Baik, Panitera, silakan hadirkan saksi ke dalam persidangan. Baik yang mulia, untuk petugas silahkan dipanggil saksi-saksi atas nama Revan Arsyawal, Muhammad Salahuddin Al-Ayubi dan Imelda Patricia untuk memasuki ruangan persidangan. Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih. Untuk para saksi, silakan duduk. Baik, terima kasih para saksi atas kehadirannya. Apakah para saksi ini mengetahui mengapa kami hadirkan di persidangan ini untuk memberikan kesaksian antara sengketa Ibu Ningrum dan Bapak Teuku? Tahu yang mulia. Tahu.
Baik, sebelum para saksi memberikan keterangan sesuai dengan ketentuan pasal 144, maka saksi wajib disumpah terlebih dahulu. Apakah saksi bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Apakah ada yang beragama non-muslim? Tidak, Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izin. Penyumpahan akan dilakukan dengan dasar kepercayaan dan keyakinan kalian. Panitera, bisa tolong memanggilkan juru sumpahnya? Baik, untuk juru sumpah, silakan memasuki ruangan persidangan. Baik, kepada para saksi silakan berdiri dan maju satu langkah. Tolong ikuti apa yang saya katakan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya dalam persidangan ini bahwa saya dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari sebenarnya. Baik, juru sumpah bisa kembali dan saksi dipersilakan duduk kembali. Baik, terima kasih hakim anggota kedua. Baik, terima kasih untuk para saksi karena telah bersedia untuk disumpah. Kepada Bapak Revan untuk tetap di tempat dan saksi yang lain kembali ke tempat masing-masing. Kepada para saksi yang belum mendapat giliran pemeriksaan dan juru sumpah dapat kembali ke tempat masing-masing. Kepada Bapak Revan, apakah dalam kondisi sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini, Yang Mulia. Baik, silakan maju ke depan untuk menunjukkan kartu identitas dan surat tugasnya. Silakan duduk. Terima kasih Yang Mulia. Sesuai dengan pasal 144 ayat 2 HIR, majelis akan memeriksa identitas saudara saksi terlebih dahulu dan hubungan saksi dengan para pihak yang bersengketa. Mohon dijawab dengan jelas. Siap, Pak. Nama saudara, Siap, Revan Aksal, Yang Mulia. tempat tanggal lahir, Malang, 5 Maret 1987, Yang Mulia. bisa diceritakan apakah saudara punya hubungan darah dengan saudara Teguh Alifansyah? Dan apakah saudara mengetahui tujuan dihadirkan dalam persidangan ini untuk apa? Izin, Yang Mulia. Saya merupakan adik kandung dari tergugat. Dan yang saya ketahui, saya dihadirkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi. Karena saya pernah membantu kakak saya untuk menjemput anaknya di rumah Ibu Ningrum, Yang Mulia. Baik, cukup. Terima kasih. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Kepada pihak tergugat, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudari saksi, apakah saudara mengetahui awal mula permasalahan yang terjadi antara penggugat dan tergugat? Izin, Bu. Yang saya ketahui bahwasannya pada awal pernikahan antara kakak saya dan Ibu Ningrum itu rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis, rukun dan bahagia, Bu. Namun sepengetahuan saya, kakak saya itu tidak setiap hari pulang ke rumah dikarenakan bekerja di luar kota. Hanya pulang ke rumah pada hari Minggu saja. Baik, selanjutnya apakah saudara mengetahui penyebab atau permasalahan yang membuat rumah tangga antara penggugat dan tergugat tersebut menjadi tidak harmonis hingga berujung pada gugatan perceraian ini? Izin, Bu. Kakak saya pernah bercerita kalau dalam rumah tangganya itu kakak saya sering cekcok antar mereka berdua. Dan setahu saya juga hal ini dipicu oleh faktor anak, Bu. Faktor anak seperti apa? Bisa saudara jelaskan? Kakak saya pernah bercerita bahwasannya kakak saya itu tidak diperbolehkan untuk menjenguk anaknya oleh Ibu Ningrum, Bu. Baik, cukup. Terima kasih atas keterangannya. Kembali kepada Yang Mulia. Baik, terima kasih telah menjawab pertanyaan. Apakah pihak penggugat ingin mengajukan pertanyaan? Ada Yang Mulia? Baik, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, sebagai adik dari Bapak Tengku, apakah saudara mengetahui perselisihan yang terjadi? Saya mengetahui, Bu. Karena saya dengan kakak saya itu intens berkomunikasi, Bu. Dan tidak jarang kakak saya bercerita mengenai permasalahan keluarganya. Kakak saya juga pernah minta tolong pada saya. Alhasil, saya mengetahui adanya perselisihan antara mereka. Perselisihan seperti apa ya, Pak? Izin, Bu. Pada saat itu kakak saya tiba-tiba menelpon saya, Bu. Kemudian dia bilang bahwa mau pulang ke Sungai Liat. Setelah itu kakak saya minta tolong saya untuk menemaninya menyetir mobil. Tak lama kemudian,
Kakak saya itu bercerita bahwasanya tanpa sepengetahuan kakak saya, anaknya itu dibawa ke rumah mertuanya kakak saya, Bu. Gitu, Bu. Oke, baik. Tadi pada sesi sebelumnya, itu ada dijelaskan bahwa Bapak ini membawa 3 rekan tentara. Apakah bisa dijelaskan? Izin, Bu, bahwasanya saya bekerja sebagai seorang TNI Angkatan Laut, Bu. Kebetulan pada saat saya menuju ke rumah mertua kakak saya ditemani oleh 3 orang rekan saya. Pada saat itu kami baru saja selesai makan malam bersama dan mau tidak mau saya mengajak teman itu untuk menjemput adik saya ke rumah ibu mertua kakak saya. Setelah itu, saudara saksi sampai di tempat tersebut kan ya? Lalu apa yang terjadi? Sesampainya saya lokasi, Bu, kakak saya menelpon saya. Kakak saya berpesan seperti ini, kurang lebih kamu nanti tunggu di rumah dulu ya, tunggu telepon dari saya. Atau enggak, misal ada kegaduhan, kamu baru menghampiri saya. Tidak lama kemudian kakak saya itu menelpon saya, Bu. Kakak saya mengatakan bahwasannya kakak saya sedang cekcok dengan tetangga di rumah, Bu, ibu mertua kakak saya. Akhirnya saya menghampiri ke lokasi tersebut. Oh, baik. Jadi Anda datang ke lokasi tersebut bersama dengan rekan TNI Anda. Lalu, apa yang terjadi setelah kejadian tersebut? Izin untuk menanggapi, Bu, bahwa benar saya waktu itu datang bersama 3 orang rekan saya. Dikarenakan pada saat telepon itu saya mendengar ada kegaduhan, Bu. Saya takut terjadi apa-apa di lokasi tersebut. Akhirnya, saya mengajak teman saya untuk mengevaluasi lokasi tersebut. Pada waktu saya sampai di lokasi tersebut, saya bertemu dengan kakak saya. Dan kemudian ada juga RT dan RW setempat, Bu. Kemudian kami berdiskusi untuk mengenai anak dari kakak saya. Dan dikarenakan pada saat itu sudah terlalu larut malam, Pak RT dan RW itu menyarankan untuk dilanjutkan besok hari saja. Dan kemudian kakak saya disuruh untuk pulang. Dan kakak saya ikut ke rumah saya. Baik, terima kasih atas jawabannya, saudara saksi. Sepertinya dari kami cukup, Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada pihak penggugat atas pertanyaan yang cukup baik. Keterangan saudara kami anggap cukup. Bila persidangan membutuhkan keterangan Anda kembali, apakah bersedia untuk hadir kembali? Siap, bersedia ya, Mulia. Baik, saksi dapat meninggalkan ruang sidang dan dipersilakan untuk mengambil kartu identitas di ruang kepaniteraan setelah persidangan ini selesai. Petugas, mohon untuk mengantarkan saksi Rehan kembali ke tempatnya dan menghadirkan saksi Muhammad Salahuddin Al-Aibini. Terima kasih, dapat kembali ke tempat. Silakan duduk. Kepada Bapak Salahuddin, apakah dalam kondisi sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat, Yang Mulia. Baik, Bapak silakan maju ke depan untuk menunjukkan kartu identitas. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saya akan memeriksa identitas saudara saksi terlebih dahulu dan hubungan saksi dengan para pihak yang bersengketa. Mohon dijawab dengan jelas ya. Baik, Bu. Nama saudara? Muhammad Salahuddin Yang Mulia. Tempat. Baik, saya akan memeriksa identitas saudara saksi terlebih dahulu dan hubungan saksi dengan para pihak yang bersengketa. Mohon dijawab dengan jelas ya. Baik, Bu. Nama saudara? Muhammad Salahuddin Yang Mulia. Tempat dan tanggal lahir? Palembang, 17 Agustus 2000 Yang Mulia. Baik. Apakah Anda mengenal saudara penggugat? Dan apakah saudara tahu dihadirkan dalam persidangan ini untuk apa? Kenal, Yang Mulia. Saudara tergugat merupakan kakak saya dan saya dihadirkan di sini sebagai saksi dalam perkara perceraian kakak saya. Apa yang Anda ketahui? Sepengetahuan saya, sesuai cerita kakak saya, hubungan mereka berdua mulai memburuk, Yang Mulia, karena kakak saya sendiri kan kerja di Sungai Liat sebagai PNS. Lalu Ibu Setia ini rumahnya di Pangkal Pinang. Jadi, karena tidak memiliki waktu untuk keluarganya, dia terus bekerja. Dan menurut saya sih sebenarnya mereka itu baik-baik saja pada awal pernikahan. Cuma makin kesini makin banyak cekcok karena kurangnya komunikasi. Baik, cukup. Terima kasih. Terima kasih atas penggugat kedua. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah ingin mengajukan pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Baik, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, tadi saudara mengatakan bahwa saudara Teguh sempat bercerita kepada saudara
Bisa diceritakan apa saja yang diceritakan saudara Teguh kepada saudara, dan menurut Anda bagaimana sih hubungan pernikahan pada awalnya antara Bapak Teguh dan Ibu Ningrum? Kakak saya tuh bercerita kalau dia menyesal, Bu, karena dia bekerja di luar kota. Jadi kurangnya waktu untuk keluarga. Jadi bahkan kakak saya sampai keluar dari pekerjaannya. Menurut saya sih awalnya hubungan mereka kan baik-baik saja. Dan apalagi anaknya juga masih kecil, harusnya butuh sosok ayah dan ibunya yang untuk tumbuh kembangnya. Dan menurut saya sih masih bisa diperbaiki. Diperbaiki bagaimana sih, Dek? Kamu diam dulu dong, jangan itu. Udah kan bisa loh diperbaiki. Penggugat tergugat, mohon tetap tenang. Lanjut Yang Mulia, mohon maaf. Baik. Apakah masih ada pertanyaan? Ada yang mau lagi disampaikan? Sudah cukup, Bu. Baik, terima kasih, kami rasa sudah cukup. Baik, terima kasih. Apakah pihak penggugat ingin mengajukan pertanyaan? Kami rasa kami tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi karena dari tadi saudara saksi hanya menjelaskan secara general saja. Kami kembalikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Keterangan saudara saksi kami anggap cukup. Saudara saksi dapat meninggalkan ruang sidang pada hari ini. Dan kami persilakan untuk mengambil kartu identitas di ruang kepaniteraan setelah persidangan ini selesai. Untuk petugas, dimohon untuk mengantar saksi Muhammad Salahuddin Al-Ayubi untuk meninggalkan ruang sidang dan menghadirkan saksi Imelda Patricia. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Silakan duduk. Saudari saksi, apakah saudari dalam kondisi sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat, Yang Mulia. Silakan maju ke depan dan menunjukkan kartu identitas saudari. Silakan duduk. Baik, Yang Mulia izin. Saudari saksi, saya akan memeriksa identitas terlebih dahulu. Mohon dijawab dengan jelas. Nama saudari? Imelda Patricia. Tempat dan tanggal lahir? Saya lahir di Pangkal Pinang 20 November 1966 ya. Apa hubungan saudari dengan penggugat dan tergugat? Saya merupakan ibu kandung dari Teguh Aulia Fransa dan saya dihadirkan dalam persidangan ini terkait perceraian anak saya ya. Lalu perkara apa saja yang ibu ketahui tentang mereka berdua? Dari saya ketahui hubungan Teguh dan Ningrum ini memburuk ya Mulia. Ya terutama semenjak Ningrum pergi dari rumah. Ya saya rasa pertengkaran mereka ini hanya hal wajar antara suami istri yang pada umumnya ya Mulia. Dan saya juga tidak memasukkan mereka dengan secara komunikasi ya Mulia. Baik, cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke Yang Mulia. Terima kasih atas pembacaan sebelumnya. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah ingin mengajukan pertanyaan? Ada Yang Mulia? Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saudari saksi, berdasarkan yang saudari katakan tadi mengenai masalah dari penggugat dan tergugat, memangnya permasalahan seperti apa yang terjadi di antara mereka? Jadi yang saya tahu ini ya Bu Ningrum ini anaknya memang gimana ya, bisa dibilang agak egois Bu, tapi bukan egois yang semata-mata keras kepala, melainkan lebih ke sikapnya yang selalu ingin semuanya berpusat pada dirinya sendiri. Contohnya setiap kali ada keputusan dalam rumah tangga, mulai dari hal kecil dan seperti belanja bulanan sampai urusan anak, semuanya harus lewat dari dia. Suaminya Teguh kalau coba kasih pendapat atau mau bantu ngatur, Ningrum sering merasa tersinggung. Seolah-olah pendapatannya tidak boleh dikritik. Pernah juga waktu Teguh menitipkan anak mereka ke saya sebentar karena dia harus pergi keluar kota. Ningrum langsung menolak dengan alasan takut anaknya nggak nyaman di rumah neneknya. Padahal maksud Teguh cuma supaya anaknya tetap terurus. Nah, selain itu saya juga pernah punya pengalaman pribadi nih Bu. Waktu itu saya mau pinjam uang 5 juta untuk membantu memperbaiki rumah adik Teguh yang atapnya bocor karena hujan deras. Tapi Ningrum menolak dengan alasan sedang banyak kebutuhan. Padahal saya tahu kok mereka baru aja beli perhiasan, terus juga handphone baru, dan uangnya terus saya kembalikan loh. Saya bukan mau menjelek-jelekan Bu, tapi dari sikap seperti itu saya merasa Ningrum kurang punya empati dan terlalu perhitungan terhadap keluarga suaminya. Kadang sifat-sifat begitu yang akhirnya bikin suasana rumah tangga dan dengan Teguh ini sering tegang dan pertengkaran yang nggak jelas gitu loh.
Baik, terima kasih Ibu. Sepertinya cukup dari kami yang mulia. Baik, terima kasih kepada pihak penggugat. Apakah ingin mengajukan pertanyaan? Baik, terima kasih yang mulia. Kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kami tertarik dari apa yang Ibu katakan terkait uang 5 juta yang Ibu mintakan kepada saudari Ningrum. Tadi Ibu mengatakan bahwa benar saudari Ningrum itu menolak permintaan tersebut. Selanjutnya, Ibu bilang kalau setelahnya pun Tengku meminta maaf karena merepotkan Ningrum dengan alasan saudari Ningrum tidak mau memberikan uang tersebut. Tapi dari yang kami ketahui, di sini saudara Tengku tidak pernah meminta maaf ataupun bahkan berbicara dengan nada yang rendah. Justru saudara Tengku merendahkan saudari Ningrum ketika permintaan ibunya terkait uang 5 juta ditolak. Apakah ibu tetap dapat berpegang pada dengan apa yang telah ibu katakan? Saya yakin kok dengan kesaksian saya, Bu. Apakah ibu tetap akan berpegang teguh pada perkataan ibu? Dari persidangan ini sudah banyak terkuak hal-hal terkait apa yang dilakukan anak ibu terhadap klien kami. Iya dong Bu, kan saya tahu rasanya bagaimana, toh dari ucapan Ningrum itu semuanya belum tentu benar. Masalah yang gak besar ini, masa dibesar-besarin? Dari awal pernikahan mereka tuh saya udah memang gak setuju Bu. Karena kemarin Tengku udah saya bilangin dari awal jangan nikah, dan dia terlalu cinta sama si Ningrum. Ya, saya harus suka lah. Awalnya juga suka ya, Ma? Iya, kenapa? Izin yang mulia, sebelum kami kembalikan, kami ingin kembali menegaskan di dalam persidangan ini bahwa secara tidak langsung dengan apa yang saudari saksi katakan, telah memperjelas bahwa hubungan pernikahan ini sudah tidak dapat diselamatkan kembali. Adapun masalah dari para pihak dengan pihak keluarga dan pihak lainnya, kami perlu ingatkan yang mulia bahwa pernikahan bukan hanya mempersatukan dua insan yang saling mencintai yang mulia, tetapi juga dua keluarga yang dipersatukan dalam janji suci atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Kami kembalikan yang mulia. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan para pihak? Sudah cukup? Sudah yang mulia. Keterangan saksi kami anggap cukup. Bila persidangan membutuhkan keterangan Anda, apakah Anda siap untuk dipanggil kembali? Bersedia yang mulia. Baik, saksi dapat meninggalkan ruang sidang, dan sebelum itu kami persilakan untuk mengambil kartu identitas di ruang kepaniteraan setelah sidang ini selesai. Kepada petugas, dimohon untuk mengantar saksi Ibu Imelda Patricia untuk meninggalkan ruang persidangan. Dikarenakan sidang pembuktian ini telah selesai, maka agenda sidang selanjutnya yaitu pembacaan kesimpulan dan pembuatan keputusan. Apakah pihak penggugat sudah siap dengan kesimpulannya? Belum yang mulia. Perlu berapa hari? Kami membutuhkan waktu 3 hari yang mulia. Baik, kami memberikan waktu kepada kuasa hukum untuk membuat dan menyusun kesimpulan, maka sidang pada hari ini ditunda dan dilanjutkan 3 hari ke depan, yaitu pada tanggal 17 Desember. Maka dari itu sidang hari ini dinyatakan ditunda. Agenda sidang pada hari ini sesuai dengan berita acara persidangan, yakni pembacaan kesimpulan oleh pihak penggugat. Silakan dibacakan. Baik yang mulia, kami mohon izin untuk membacakannya. Dalam pokok perkara 1. Bahwa penggugat dalam gugatannya telah menguraikan panjang lebar mengenai dalil-dalil atau alasan-alasan penggugat dalam mengajukan gugatan cerainya terhadap tergugat, dan begitu pun dalam replik penggugat yang sangat membantah dalil-dalil dalam jawaban tergugat yang cenderung lebih banyak berbohong. Yang kedua, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, penggugat dengan kesimpulannya adalah tetap pada prinsipnya kembali mempertegas kalau penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil atau alasan-alasan dalam gugatannya dalam pokok perkara. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan. Yang kedua, atau bila mana majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian kesimpulan ini diajukan atas perhatian dan penerimaan serta putusannya yang adil menurut hukum. Saya haturkan banyak terima kasih. Terima kasih untuk kuasa hukum penggugat atas membaca kesimpulannya. Kepada kuasa hukum tergugat, silakan untuk membacakan kesimpulannya. Baik, terima kasih yang mulia hakim.
Bahwa keterangannya pada kesimpulan ini, saksi-saksi penggugat tersebut di atas membuktikan jika keseluruhan dalil-dalil penggugat dalam gugatannya adalah benar adanya dikarenakan keterangan yang disampaikan oleh saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 tersebut adalah kebersesuaian dengan dalil-dalil dalam gugatan para penggugat dan sudah memenuhi unsur-unsur saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 170 HIR dan pasal 1908 KUH Perdata, dan dengan demikian keterangannya pun harus diterima. Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka bersama ini kami memohon majelis hakim dan dalam perkara Aquo untuk memutus sebagai berikut, yaitu dalam eksepsi 1. Oh, udah baca. Kemudian kesimpulan ini diajukan atas perhatian dan penerimaan serta putusannya yang adil menurut hukum. Saya haturkan banyak terima kasih. Pokok perkara 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya pemindahan perabotan yang timbul apabila penggugat bersikeras untuk melanjutkan perjanjian jual beli. 3. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini. Dan yang terakhir, menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara. Dalam pokok perkara 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya pemindahan perabotan yang timbul apabila penggugat bersikeras untuk melanjutkan perjanjian jual beli. Dan yang ketiga, menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini. Demikian kesimpulan ini diajukan atas perhatian dan penerimaan serta putusannya yang adil menurut hukum. Saya aturkan banyak terima kasih. Baik, terima kasih kedua belah pihak telah membacakan kesimpulan dan sudah kami anggap cukup. Kemudian memperhatikan putusan sebijak-bijaknya. Kami akan melakukan skor selama 3 jam. Apakah pihak tergugat dan penggugat keberatan? Tidak, Yang Mulia. Baik, setelah mendengar kesimpulan, untuk mengambil sebuah keputusan sebijak-bijaknya, maka kami akan melakukan skor selama 3 jam. Sidang akan dilanjutkan pada pukul 14.00. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda. Baik, persidangan akan kami lanjutkan kembali. Dengan ini skor dinyatakan dicabut. Sidang sengketa perdata pada Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada hari ini 17 Desember tahun 2025 dengan nomor register perkara 133 garing perdata gugatan garing 2025 garing Pengadilan Agama Pangkal Pinang dengan agenda pembacaan putusan dinyatakan dilanjutkan, dibuka dan terbuka untuk umum. Saya akan membacakan putusannya terlebih dahulu. Mohon untuk didengarkan. Putusan nomor 133 garing perdata gugatan garing 2025 garing Pengadilan Agama Pangkal Pinang. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara Setia Ningrum binti Fajar, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal di Jalan Arwana 3, Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang. Selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan M. Teguh Alvansa bin Rahmat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Arwana 2, Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan agama tersebut telah membaca gugatan penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan gugatan tersebut, telah mendengar keterangan penggugat serta para saksi dalam persidangan tentang duduk perkara, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 28 November tahun 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang pada register nomor perkara 133 garing perdata gugatan garing 2025 garing Pengadilan Agama Pangkal Pinang tanggal 28 November tahun 2025 pada pokok mengajukan hal-hal sebagai berikut. Mengadili. Yang pertama, menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan telah hadir. Kedua, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
Ketiga, menjatuhkan talak 1 tergugat terhadap penggugat. Dan yang keempat, membebankan biaya perkara ini kepada penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan talak 1 dari tergugat kepada penggugat. Yang ketiga, menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 2014 diputus karena perceraian. Yang keempat, memerintahkan kepada panitia pengadilan agama untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatatan KUA tempat perkawinan dicatat, agar dicatat dalam register sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, membebankan kepada tergugat biaya perkara sejumlah Rp281.000. Baiklah, karena kedua belah pihak telah mendengarkan keputusan yang sudah saya bacakan, dengan ini apabila tidak puas, maka akan melanjutkan upaya hukum. Dengan ini, sidang perkara dengan nomor register perkara 133 garing perdata gugatan garing 2025 garing Pengadilan Agama Pangkal Pinang dinyatakan selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.